muliamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang aku rasakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasakan, kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang aku nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa
gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Lord, your grace, your love is never end, Lord Jesus. Never ending love, gak pernah ada habis-habisnya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih, terimalah pujian dan penyembahan kami lewat hidup kami, lewat suara kami, lewat nyanyian kami, lewat tangan kami yang terangkat. Lord, biar pengurapan-Mu Tuhan turun buat setiap kami masing-masing yang ambil bagian di dalam pelayanan. We ask your fresh anointing, Lord, come to everyone that take part on this service this Sunday. Aku andalkan kekuatan-Mu, tapi yang ku andalkan adalah Kristus Yesus. Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahyang? Haleluya, gereja Tuhan sama-sama katakan. Katakan apa? Shalom, selamat pagi saudara. Apa kabar? Kabar apa? Oke, buat anda yang sudah siap memuji dan membersama firman Tuhan, angkat tangan dan katakan
ya olahraga. berambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Terima kasih. Ya, kita baca in Indonesia, and after that kita baca di English, right? Mengucap syukurlah bersama-sama dong. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. In English, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ayo sama-sama kita nyanyikan rasa percaya kita kepada Tuhan. Oh
Hallelujah.
continue to praise your name, Lord Jesus. Apapun keadaan kita saat ini, angkat kedua tanganmu, whatever your circumstances, lift up your hands and ask for the Lord. He's here right now. Dia di tengah-tengah kita. Angkat suaramu dan angkat permintaan-permintaan. Dalam hadirat Tuhan bisa terjadi kesembuhan bagi setiap yang terjadi. Dalam hadirat Tuhan bisa terjadi terobosan-terobosan baru. Dalam hadirat Tuhan kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita masuk terus dalam hadirat Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Angkat kedua tangan kita, katakan ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak, yes, hanya Engkau, kemuliaan hanya bagi Your presence, Lord, is here, right now, with us, and continue
continue walk with us. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memulihkan. Holy Spirit, work freely in this place, touch our heart, change our life. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. We are ready to receive your words. Buka hati kita saudaraku, open your heart, dan mari kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, in Jesus name, semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi untuk Anda yang di rumah, selamat pagi Anda yang di tempat ini. Terima kasih untuk yang melayani, baik di depan, di jalanan yang gak kelihatan semuanya. Terima kasih, terima kasih. God is good all the time, and all the time God is good. Amen, amen, amen. Sebelum saya memanggil anak-anak youth untuk ke Indonesia Restaurant, khususnya middle school. Kalau Anda buka di bulletin, open up your bulletin. Kita start next month, kita akan ada yang namanya what we call Summer Peace Camp. Summer Peace Camp. I would like to call Sherin dan juga Nick maju ke depan. Sherin mana? Oke, Nick sama Sherin. Oke. BBC untuk Summer Service Worker tahun ini akan ada Nick dan juga Sherin. Jadi mereka berdua yang akan bertugas untuk take care untuk summer camp. Begitu untuk semuanya nanti kita pindahan, mereka ngangkat berdua sendirian semuanya. Pokoknya kita pindahkan mereka sampai mereka keringatan, sampai mereka kurus, nggak ada apa-apa lagi. Ya, just kidding. Pokoknya untuk Anda semuanya, khususnya untuk orang tua, nantinya mereka akan start June untuk membantu gereja PPC, membantu saya di dalam bukan hanya summer camp. Nanti kita Agustus akan ada Indonesian Night Market again. Mereka yang akan membantu, begitu banyak program-program lain yang sudah mereka siapkan. So, kita kasih support untuk Nicholas dan juga Sharon. By the way, middle schoolers, lantai 1, lantai 2, all middle schoolers go with Kokone. Alright, thank you Sharon. All middle schoolers, mana middle schoolers, lantai 1, lantai 2? Okay, yes, all middle schoolers go with Kokone. Ya, Nick jangan lupa kembali lagi, jangan pergi ke mall ya. Alright, all middle schoolers. Good. Yes. Oke, kan ini kompromitnya masih ada tempat duduk yang di belakang, yuk. Ada tempat duduk, yuk. Oke. Nah, selain kita akan bulan Juni akan ada Summer Peace Camp. Kita terus berdoa untuk kehendak Tuhan, untuk rencana kita, untuk apa ini Jacob? Untuk apa nih? Untuk kita harus terus berdoa untuk rencana kepindahan kita ke gedung yang lebih baik lagi. Didoain, bukan hanya tepuk tangan, didoain dan juga didukung secara keringat dan segala macamnya. Nantikan pengumuman selanjutnya oleh Bapak Jacob. Alright, ya. Kita masih berbicara tentang tema bulan ini. Our theme for this month is living with the Holy Spirit. And you know what? Minggu ini pas today is a Pentecost Day. Hari pencurahan Roh Kudus. Hari pencurahan Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, hidup kita nggak bisa kayak gini sekarang ini. Oke? Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, gimana kalau kita sepakat sama-sama silent your cell phone? Silent your cell phone. Dan kita kasih tepuk tangan, sambutan untuk setiap Anda yang baru pertama kali datang di gereja ini. Welcome, welcome, welcome. Kita ada jam 9.30, nanti jam 11.15 kita ada kedatangan tamu juga. Ada gereja dari gereja Salford Church dan juga dari Amber Church. Kita akan celebrate Pentecost bersama-sama di kebaktian kedua di tempat ini. Oke? Nah, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan kita akan dilayani oleh Pastor Jacob Wibowo. Mari kita sambut Jacob. Selamat pagi. Kenapa? Pengen menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Tentang gereja. Jangan surprise buat kita semua. Amin. Amin. Oke. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari pencurahan Roh Kudus. Kita terus berdoa biar Roh Kudus dicurahkan
dan semua di sini semua digerakkan oleh Tuhan untuk menyupport gereja baru khususnya dalam bidang financial. Nanti boleh kalau yang tergerak langsung hubungi Ibu Nika. Oke, mari kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Pagi ini itu hari yang spesial, hari pencurahan Roh Kudus. Kalau saudara baca saat Roh Kudus dicurahkan, sesuatu pergerakan baru dalam saudara pelayanan, sesuatu pergerakan yang baru dalam pergerakan melayani Tuhan, pengabaran Injil itu terjadi. Dan konon ceritanya bahwa hari Pentakosta adalah hari ulang tahunnya gereja. Ya, karena pada saat hari Pentakosta itu mulailah gereja adalah orang berani mengabarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus turun. Roh Kudus menguasai, memberikan kuasa buat anak-anak Tuhan sehingga mereka berani mengabarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, pagi hari ini, saudara, kita masih belajar tentang tema kita, yaitu tema tentang Roh Kudus. Nah, berbicara tentang Roh Kudus ini hal yang sangat menarik, yang sangat menggelitik, sangat kontroversial, ya. Karena topik tentang Roh Kudus ini selalu menjadi topik yang perdebatan antara satu gereja dengan gereja yang lain, antara seorang pelayan Tuhan, pendeta satu, pendeta lain punya pandangan tentang Roh Kudus kadang berbeda-beda. Ya. Tentang Roh Kudus ini, bahkan saya sudah dengar banyak orang yang berkata bahwa apa? Bahwa seorang bilang bahwa kalau kamu mau tahu kamu punya Roh Kudus apa enggak, harus ngapain? Bahasa roh. Wah, ini bahasa roh ini telah digunakan menjadi satu tolak ukur, saudara. Setiap kali orang berbicara tentang Roh Kudus, selalu yang keluar di pikirannya selalu bahasa roh. Bahkan saya sering mendengar, melihat orang sebuah gereja menilai gereja lain ada Roh Kudusnya atau enggak, selalu melihat itu mana, Pak? Oh, enggak ada masalah kita, enggak ada Roh Kudus. Dan saudara, orang pendeta menilai pendeta lainnya, pendeta kuranglah Roh Kudusnya, enggak bahasa roh. Bahasa roh itu saya nggak menentang bahasa roh. Gereja kita percaya bahasa roh, ya. Bahkan Pastor Auto, saya sendiri itu berbahasa roh. Tapi kalau saudara belajar 1 Korintus 14, itu Paulus mengatakan bahwa bahasa roh dia bahasa roh. Paulus sendiri bilang kalau bisa itu jangan pakai bahasa roh. Karunia yang kamu minta kalau bisa, bukan karunia bahasa roh. Malah saudara, saya bilang kira itu sama. Saya bilang firman Tuhan, kalau bisa kamu tuh minta karunia penubuhan. Firman Tuhan bilang gitu. Paulus bilang lebih baik kamu tuh meminta karunia penubuhan. Ada karunia bahasa roh, malah bilang gini, saudara, kalau kamu berbahasa roh di hadapan orang yang belum kenal Tuhan, dikirain kamu orang apa? Orang apa? Orang gila. Ini Paulus, saudara, bukan saya loh. Nanti dipotong-potong, ya kan? Dipotong-potong katanya BBC itu sesat, bahasa roh itu apa bisa bilang? Bahasa roh itu gila. Ya, bahasa roh gila, padahal kita ngomong kalau yang Paulus katakan, saudara-saudara. Nah, saya percaya bahasa roh. Saya menggunakan bahasa roh. Saya percaya saudara di sini menggunakan bahasa roh. Tapi gereja kita belajar untuk apa? Nanti Pastor Abdul bisa share tentang bahasa roh itu digunakan di mana, di saat apa, itu ada aturan lainnya, saudara, ya. Makanya jadi kembali lagi tidak orang aja. Nah, pagi hari ini kita mau belajar, kita mau belajar supaya kita nggak terkecoh, saudara. Jangan terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa kalau kamu belum punya bahasa roh, kamu berarti nggak ada Roh Kudusnya. Makanya, ayo kamu minta roh. Saya dulu begitu juga. Nah, di sini gereja sebelum saya bertumbuh, saya itu diajarin bahasa. Kamu belum punya bahasa roh, kamu harus supaya Roh Kudus turun buat kamu. Jadi di sini suruh itu begini.
dengan kata-kata bahwa bahasa roh itu bagaikan bayi. Bayi itu kalau nggak dengar orang ngomong, bayi itu nggak akan pernah bisa ngomong. Kalau kamu mau bisa berbahasa roh, kamu jangan ikutin saya. Padahal Tuhan nggak ngajarin kita ya, bahasa roh adalah 9 dari karunia roh. Saudara baca nanti di rumah. 1 Korintus itu berkata bahwa bahasa roh itu ada salah satu dari 9 karunia roh. Karunia yang diberikan pada saat kita menerima karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi, tidak cuma bahasa roh, karunia bernubuat yang Paulus mau ini kita miliki. Karunia berbicara dengan pengetahuan, bahkan tapi saya nggak tahu kenapa kok banyak pendeta, banyak gereja yang mengajarkan hanya bahasa rohnya saja. Ya, pagi hari ini kita mau lihat supaya kita nggak gagal paham. Jangan apa-apa bahasa roh. Nanti sedikit ketemu orang Kristen yang bertanya bukan kamu dari kita, kamu bahasa roh. Ya, kalau kita bahasa roh kenceng-kenceng, kanan kiri, lenggak-lenggok, biar telinga kanan kiri orang lain dengar, supaya kita kelihatan kita sakti. Ya. Kita mau belajar supaya kita nggak sombong, nggak sinis gitu ya. Saya sekarang merasakan sendiri soal pelayanan gereja BBC ini, wah, sombong banget. Kita udah paling bahasa bisa, musiknya bisa, wah, BBC pokoknya top. Padahal kalau kita melihat perjalanannya, kita juga ada bahaya. Ya saudara, pagi hari ini kita mau belajar apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Yesus katakan tentang bahasa roh ini. Apa sih sebenarnya? Buat apa sih buat apa sih Roh Kudus ini dicurahkan? Apa yang Yesus katakan? Khususnya 10 hari sebelum hari Pentakosta ini. Hari Pentakosta itu adalah 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus itu 40 hari setelah bangkitan Tuhan Yesus. Jadi Pentakosta ini hari itu Roh Kudus menurunkan pulpen. Betapa ya kira-kira di pastor? Jadi saudara, kita mau belajar apa kata Yesus pada saat sebelum Yesus berangkat ke surga. Tuhan itu menyusun berkata sesuatu tentang Tuhan. Nah ini BBC kita harus belajar supaya nggak apa-apa nggak salah, ya. Berbahasa tidak salah, tapi seringkali ini dipakai berlebihan sehingga semua orang tahunya kalau kita memiliki Roh Kudus itu hanya bahasa oleh Roh Kudus. Kasihan Roh Kudus kok cek dinyek dikecilin bahwa Roh Kudus itu hanya bisa yang menghina saudara ya. Tapi hari ini kita mau lihat, kita mau buka Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kita mau baca Kisah Rasul 1 ayat 6. Kami akan bantu untuk kita bisa melihat. Kita bacakan saudara simak. Ini judulnya Yesus terangkat ke surga. Ayat yang ke-6 berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa itu memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik tiba-tiba, berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dia berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Iya. Nanti kapan-kapan kita membahas nih ayat 11 ini keren itu saudara. Nanti supaya kita nggak salah kalau kita berdoa, oh Tuhan Yesus datanglah. Salah nggak? Kayak nggak salah. Tapi firman Tuhan tidak. Kalau Yesus datang untuk kedua kalinya, caranya sama. Yesus dipanggil-panggil sama umat Tuhan selama ini, pernah kata nggak?
Pernah ada yang lihat Tuhan Yesus turun dari langit seperti dia naik ke gunung? Nggak pernah. Belum pernah. Nah, kita betul-betul itu seri selanjutnya nanti Pastor. Ya, saudara ya. Nah, jadi ayat ini saudara, dari kisah kenaikan Tuhan Yesus, kita mau coba kita belajar. Sebenarnya yang Tuhan mau kerjakan lewat Roh Kudus itu apa saudara? Ayat yang ke-8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun. Nih, baca lagi saudara. Tapi kamu akan menerima bahasa roh kalau Roh Kudus turun. Aku bingung saudara. Saya jadi salah gaya ini ya saudara. Jadi yang Tuhan mau kasih pada saat Roh Kudus turun apa saudara? Kuasa. Kuasa. Yang Tuhan mau kasih kepada kita, kita dikasih kuasa pada saat Roh Kudus turun. Untuk apa? Untuk menjadi apa? Saksi. Untuk menjadi saksi. Kalau Roh Kudus turun, Tuhan mau kita itu punya kuasa untuk menjadi saksi. Maksudnya begini, maksudnya gimana? Ini apa? Alkitab mencatat sebuah kisah. Di hari Pentakosta itu ada sebuah kisah yang luar biasa yang menceritakan tentang seorang yang sudah ikut Yesus. Layanan ke modal mandiri ikut Yesus. Tapi ternyata dia adalah seorang penghancur yang luar biasa. Dia orang yang ternyata nggak benar-benar mengikuti Yesus selama 3,5 tahun itu. Tapi gara-gara hari Pentakosta ini, kehidupannya ubah benar-benar menjadi seorang murid Yesus yang luar biasa. Itu yang Tuhan mau itu. Karena kita menerima Roh Kudus. Saat kita menerima Roh Kudus, kita benar-benar jadi murid Yesus. Kita ke gereja, kita ikut doa, kita pelayanan, membagikan firman Tuhan. Tuh, saudara, bagi firman Tuhan ini, saudara semua masih bisa. Bukan hal yang susah, lakuinnya itu yang susah, saudara. Ya, saudara ya. Makanya kadang-kadang kalau nyiapin firman Tuhan saya juga ini merusak citra saya. Pasti itulah maksudnya, saudara. Maksudnya saya sudah lakuin belum gitu. Ya, salah, kadang sudah saya terus saya hapus lagi. Karena apa? Oh, saya sering melanggar ini. Saya malu sendiri, saudara ya. Bahwa firman Tuhan yang gampang, tapi ngelakuin terus cek amal gitu. Ya, angel susah, saudara. Kisah ini menceritakan kisah tentang seorang yang bernama Petrus. Kisah para rasul tidak usah dibaca ya, saudara. Ini ada di kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 4. Nanti saudara baca di rumah, saya akan ceritain aja karena waktu nggak cukup. Kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 4 ini menceritakan tentang waktu Roh Kudus dicurahkan. Ini hari ke-50 setelah Tuhan Yesus naik ke Tuhan Yesus bangkit. 40 hari setelah Yesus bangkit naik, dan 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus di situ dikatakan bahwa pada saat Yesus naik disaksikan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan keluar dari Yerusalem, karena ada yang aku akan kirim untuk kalian. Akhirnya 120 murid-murid Yesus termasuk Petrus dulu, dia menanti-nantikan di yang namanya Loteng Yerusalem. Ini istilah-istilah yang dipakai di Alkitab supaya saudara tahu bahwa ada istilah Loteng Yerusalem, di tempat di mana murid-murid Yesus 120 orang itu menantikan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, mereka berkumpul, menyanyi, berdoa bersama. Akhirnya hari ke-10 dalam penantiannya, Roh Kudus datang. Ada fotonya ini. CNN waktu itu datang, meliput, memfoto, saudara. Ya, ternyata fotonya seperti ini. Kata firman Tuhan dan dibuktikan oleh dokumen dari CNN. Di situ ada lidah-lidah api yang menghinggapi setiap orang yang ada di tempat itu. Roh Kudus menyatakan dirinya dalam lidah-lidah api itu. Itu bukan potongan ya, saudara ya. Bukan potong itu. Itu orang yang dihinggapi oleh Roh Kudus. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Setelah kematian, dia menceritakan, saya yakin tidak cuma itu. Tapi Alkitab menceritakan ada Petrus, karena dia mau kasih tahu sesuatu perbedaan sebelum Petrus dihinggapi
dikuasai Roh Kudus sama setelahnya. Apa yang terjadi? Setelah kejadian ini, Petrus berkhotbah dan terjadilah sebuah lawatan terbesar sepanjang masa, baptisan terbesar sepanjang masa yang tidak pernah terjadi sampai hari ini. Berapa orang saudara? 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Nah, tapi kalau kita pelajari sekarang, 50 hari sebelumnya, siapa Petrus itu? Petrus itu orang yang ngumpet ketakutan untuk Yesus. Petrus orang yang menyangkal, yang bilang, saya nggak kenal Tuhan Yesus. Ada orang bilang, loh, kamu salah satu dari Yesus ini kan? Dia bilang, no, aku nggak kenal dia. Siapa? Dia bilang, sumpah aku nggak kenal dia. 50 hari. Dan kalau saudara pelajari seorang Petrus ini aslinya Petrus itu dari Batak ya. Petrus Batak Karo. Satu, kalau ngomong dulu baru dipikir. Petrus ini seringkali asal jeplak mikir belakang. Petrus Siombing ya. Petrus Siombing ini seorang murid Tuhan yang paling vokal. Ya, dia 50 hari sebelum yang selalu padahal dia paling vokal. Dia pernah bilang, Yesus, kalau semua ninggalin kamu, aku si Siombing ini, ya, tak akan tinggalkan kau. Si Siombing ini tak akan ninggalin kamu, Tuhan Yesus. Tapi malah apa saudara? Istilah Om Hani apa? Beleketek malam hari waktu Tuhan Yesus ditangkap, dia ngumpet dari jauh. Aku nggak kenal Tuhan. Malam itu waktu Yesus ditangkap, apa yang dilakukan si Peter, si Siombing ini, saudara? Tuhan Yesus menentang ke tangan Getsemani. Dia bilang apa? Yo, stop. Kalau dia kan, kayak orang hitam gitu, saudara. Tentara Romawi datang mau tangkap Yesus. Yo, ya gitu kan? Diajak berantem itu. Tentara Romawi, sampai apa terjadi? Pemutusan seekor kuping. Ada sebuah kuping dipotong, saudara. Jangan ganggu kau, guru saya. Ya, paling top, saudara ya. Petrus ini paling galak. Kayak enggak. Kayak kita di gereja angkat tangannya kita paling luar biasa. Kalau nangis kayak bukan digurapi Tuhan, bukan digurapi Roh Kudus, tapi dirasuki Roh Kudus, saudara ya. Nangisnya paling nangis. Tapi kalau sudah keluar dari pintu gereja, kayak anjing kelaparan. Ya, ketemu orang nggak berani bersaksi. Ya, kalau orang bilang, aduh aku nggak punya kerjaan, bukan dibilang tenang Tuhan kasih pekerjaan. Aku juga kerja. Aku juga gak kerja. Emang nasib. Ya, kesesi buat saya juga. Kita rapi terus beraninya di dalam keadaan. Beraninya di dalam keadaan. Bahwa tapi apa yang terjadi? Setelah hari kenaikan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus, pengurapan oleh Roh Kudus ini, Petrus yang tadinya takut bersaksi, yang bilang aku sumpah, aku nggak kenal orang itu, aku nggak kenal orang itu. Waktu dia menyangkal Yesus sampai 3 kali bilang aku nggak kenal. Tapi setelah diurapi Roh Kudus, kalau saudara baca di Korintus 2 ini, dia bilang Petrus bangkit dan berfirman panjang sekali. Dari Korintus 2:14 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 47. Dia berfirman dan sampai 30.000 orang itu dari orang minta biar hari Pentakosta ini hari juga yang akan mengubahkan setiap soalnya kita yang selama ini mengeluh takut, tak punya semangat, lihat masalah langsung takut, saudara, takut, tak mengenal Tuhan Yesus. Pagi hari ini Roh Kudus biar kerja sendiri dengan saudara. Ya, Roh Kudus biar berjamaah
hidup kita mengubah supaya kita menjadi seorang yang berani untuk bersaksi. Nah, saudara, Roh Kudus memberikan kuasa kemampuan kepada Peter untuk menjadi seorang yang berbeda, seorang saksi. Maksudnya seorang saksi yang memberitakan Injil apa? Memberitakan Injil tiap kali kalau kita dengar yang namanya memberitakan Injil, itu kita langsung sudah pikirannya apa? Pak Pendeta itu kerjaannya. Kalau kita bilang bersaksi memberitakan firman Tuhan, selalu yang keluar di pikiran kita, ya soal kita apal firman Tuhan, harus bisa menjabarkan firman Tuhan. Betul, sudah sering kalian gitu. Ayo kamu bersaksi, nggak bisa bersaksi, nggak bisa. Padahal yang namanya memberitakan Injil itu adalah kabar baik, kabar sulia. Orang dipanggil untuk bersaksi memberitakan Injil itu untuk menyatakan. Saya yakin semua di sini pasti pernah mengalami kebaikan. Ada yang nggak pernah, saudara? Saya yakin semua pasti pernah. 1 kali, 2 kali kalau semua di sini suruh bersaksi. Kisah keberangkatan saudara ke Amerika pun pasti saudara menyatakan kebaikan Tuhan. Iya kan? Sampai saudara di Amerika dipertemukan dengan Pastor Aldo pun pasti itu kebaikan Tuhan di sini. Ya tidak saudara? Pagi hari ini kalau saudara masih bekerja, kebaikan Tuhan ya, di rumah saudara ada makanan, kebaikan Tuhan bukan ya, apalagi punya kesempatan untuk bisa jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri, bahkan kebaikan Tuhan nggak saudara? Asalnya keluarga yang baik, itu kebaikan Tuhan. Tapi seringkali kalau kita bilang, ayo saksikan Tuhan dong, nah, saksi apa ya? Menyaksikan apa? Selalu bingung. Selalu kayaknya berpikir bahwa apa yang aku mau ceritain? Terlalu banyak saudara kalau saudara mau ceritakan kebaikan Tuhan. Ya saudara, nggak usah mesti. Ayo ceritakan kesaksian kebaikan Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 1. Itu bagian waktu lah ini, gitu ya saudara ya. Nggak usah saudara. Gampang untuk hidup baik ya. Kemarin untuk begini, 1 kali saya pernah datang, saya belajar banget. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah main piano. Kadang kasih bantu sharing firman Tuhan di sini. Ini rutin, tapi 1 kali saudara, saya pernah datang ke ada seorang bapak-bapak ini, seorang kulit hitam. Menurut saya suaranya berat, orang hitam udah tua nih. Saya lihat wah ini orang jahat, berumur. Telepon bilang, halo, bisa nggak datang ke rumah saya? Saya mau pengen rumah saya ini saya jual. Tapi saya mau coba kamu bantu. Datang saya ke rumah. Lihat dari alamatnya aja dong. Wah ini daerah oke nih. Masa sih? Rasis biasa saudara. Masa sih? Akhirnya sampai sana saudara. Rumahnya di tebing pinggirannya itu bawahnya sungai besar saudara. Di tebingan gitu saudara. Mobil itu turun ke bawah, belok, baru pintunya dari situ. Dari bawah, bagus pokoknya. Ya, ternyata dia seorang medical doctor. Dia pensiun, medical doctor pensiun. Dia bilang, jika kalau gini-gini ajak saya masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, dia kasih lihat, dia puterin rumahnya bagus sekali saudara. Terus dia jual memang tua, dan dia sudah tua, pengen mengecilkan tinggal di apartemen. Dia ngobrol sampailah nih di basement saudara. Bapak ini cerita, dia bilang, ya Tuhan, mulai Tuhan memberkati saya. Waktu saya nikah, Tuhan berikan saya rumah, dan akhirnya saya jadi dokter. Tuhan berikan saya rumah ini, Tuhan terus nih saudara ini. Sampai bawah, turun ke bawah, ada sebuah di tengah-tengah rumah yang bagus itu ada sebuah kursi yang reot, kursi yang jelek. Dia bilang, di sini anak meninggal. Meninggalnya bunuh diri pakai pistol. Jadi kursi itu tidak dibuang. Dia bilang, tapi puji Tuhan, walaupun saya meninggal, Tuhan kasih kekuatan buat saya dan istri saya untuk terus di dalam Tuhan. Wah, dari tadi ini orang tua ini terus nih
sama sekali loh saudara. Tidak mengutip ayat sama sekali. Dan dia bilang, dia sampai satu pojokan rumahnya itu ada kayak berangkas besi panjang saudara. Berangkas besinya itu sekarang sudah dibuka, sudah kosong. Dia bilang, aku punya cerita nih soal ini nih. Ini Tuhan ini baik sekali. Berapa tahun yang lalu rumah saya dirampok, bukan dirampok, ada maling masuk lewat pintu. Ini pintu yang dari drive-thru rumah, banyak pintunya membingungkan. Malingnya masuk dari situ. Saya nggak tahu gimana, tahu polisi ketuk saya pintu. Ketuk pintu, saya bangun. Polisi bilang kata tetangga ada maling. Dia lihat ada orang, beberapa orang pakai mobil di drive-thru rumah kamu. Buka pintu nggak ditutup lagi. Ternyata pada saat dia bangun dia turun. Itu lemari besi itu terbuka, saudara. Pistolnya sudah di luar di atas meja. Maling itu ambil barang-barang di basement itu. Dan bapak ini bilang, Tuhan baik, Tuhan Yesus luar biasa. Maling ini nggak naik ke atas bawa pistol ini. Wow. Dia orang kaya, saudara. Barang-barang bagus-bagus, saudara. Dia bilang kalau maling ini naik ke atas, saya sendiri yang sediain ini senapan. Dia nggak pernah kunci lemari senapan itu karena sejarah meninggal. Dia nggak pernah kunci. Dia bilang Tuhan selamatkan saya dari sini. Satu rumah gede yang itu ibu-ibu dan bapak, 2 orang 80-an tahun. Dia bilang Tuhan menyelamatkan saya. Tuhan luar biasa. Saya nggak tahu kenapa kesaksian yang sesimpel itu bisa masuk di dalam hati saya dan benar-benar nancep. Saya masih ingat namanya Dokter Walter. Orang tua ini nggak pernah saya lupain. Anaknya mati di situ bunuh diri. Rumah itu begitu luar biasanya. Dia sudah tua tapi semangatnya buat Tuhan. Dari saya masuk yang diomongin praise God. Oh Lord, oh good God. Orang hitam tahu sendiri ya, saudara. Kalau ininya kan fight-nya itu luar biasa. Saudara bisa. Hanya dengan seperti itu. Kalau ada teman kemudian sama saudara, ayo jadi saksi. Cuma bilang Tuhan baik. Kamu pasti ditolong Tuhan. Ya saudara, jangan cuma diem aja. Jangan malah nimbrungi itu orang Jawa itu jangan malah memperkeruh suasana. Orang tak punya kerjaan, memang sekarang itu resesi, di mana-mana susah kerjaan. Ini anak Tuhan jadi saksi, apa malah jadi? Ya saudara, kalau ada orang keluh kesah keluarga sakit ini, ayolah saudara, minta Roh Kudus Isma. Minta Roh Kudus supaya kita tuh yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Oh Tuhan pasti sembuhkanmu. Tuhan pasti menolong kamu. Sesuatu yang simpel, tapi Tuhan mau pakai itu. Enggak cuma kita jadi anak Tuhan di gereja, keluar dari gereja diam aja, enggak pernah ngomong apa-apa. Ajak ngomong orang juga enggak. Apalagi orang lain sharing sama kita tentang masalah dia, apa enggak malah bilang, kamu sharing, aku juga perlu masalah ini. Orang Kristen bukan malah memberikan pengharapan. Ayo saudara ya, kita mau belajar. Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun. Kita akan terima kuasa dan kita akan menjadi saksi. Kalau kita selama ini takut, malu, nggak berani. Siapa yang kadang takut kalau memberitakan firman Tuhan? Malu, nggak ada. Cuma saya. 2-3 kali kalau ngomong orang soal firman Tuhan. Ya. Kadang kemanusiaan kita keluar, menyinggung perasaan dia ya. Ya, nanti dia nggak suka lagi. Selalu iblis kasih. Ya, saya pernah ceritain di sini. Saya ngaku dosa angkuh sama Tuhan saya. Ya, satu kali saya betulin mobil itu saudara. Betulin mobil di bengkel orang Arab saudara. Ya, di bengkel orang Arab mobil saya rusak, saya masukin. Orang ini demen banget ngomong. Saya yang orang Kristen yang suruh jadi saksi malah kalah. Dia ngoceh terus. Where you from? Indonesia. Pertanyaan selanjutnya apa saudara? Ayo Muslim. Tenang saudara. Kalau Muslim saya menyangka Yesus ya. Kalau nggak Muslim mobil saya nanti nggak jadi. Ya saudara. Aduh saya pergumulan. Wah,
saya Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya ampuni saya Tuhan. Tapi pagi itu Tuhan beri hikmat buat saya saudara, Roh Kudus saudara. Saya tahu sih Tuhan Roh Kudus ya saudara saya. Tuhan memberikan saya hikmat untuk mengalihkan pembicaraan. Itu sudah lama sekali saudara ya. Saya pulang mobil saya, puji Tuhan hati saudara ya. Di dalam mobil saya benar-benar asli saudara. Saya merasa bersalah sekali saudara. Itu mengganggu saya sampai hari. Saya berpikir, kenapa ya? Waktu itu saya sampai tak berani. Cuma saya bilang, yes, I'm Christian. Kenapa sih saya tak berani? Saya tahu karena nggak ada Roh Kudus yang memberikan kuasa. Ya, bisa-bisanya saya berpikir terlalu panjang. Cuma jawabannya, yes, I'm Christian. Bisa pikir, ada mobil banyak dikempresin, antar-antarnya dicopot. Ya, kalau saya jadi Muslim, wah hancur ini mobil saya. Saya jadi Muslim ya. Tapi biar kisah itu jadi pembelajaran. Seringkali pada saat kita dihadapkan langsung dengan permasalahan itu, keyakinan kita ini tarik-tarikan, saudara. Ya, roh lemah daging itu kuat tetap bertahan. Tapi biar ada Roh Kudus yang lebih kuat dari daging kita. Roh Kudus yang memberikan kuasa untuk kita pada saat kita ini. Are you Muslim? Yes, I am Christian. Ya, maksudnya jangan malah Kristen ya, Islam ya. Ya, saudara. Jadi tergantung situasi, saudara ya. Tidak boleh saudara. Kita harus minta Roh Kudus untuk kasih kuasa. Kita minta Roh Kudus diturunkan untuk kita diberikan kuasa untuk apa? Untuk kita bisa lepas. Roh Kudus tidak cuma memberikan kita kuasa untuk kita bisa jadi saksi. Mungkin kita saat hari ini sedang terikat dalam masalah. Banyak kita anak Tuhan, orang-orang Kristen, pelayan Tuhan terikat dengan dosa. Ya, di hati ini pengen saudara. Di hati ini pengen banget untuk bisa lepas dari dosa. Untuk bisa kita lepas dari ikatan dosa. Tapi apa? Gak bisa-bisa. Berusaha gak bisa-bisa. Berusaha untuk lepas gak bisa. Biar pagi hari ini kita bilang Tuhan, aku gak mampu. Aku gak bisa. Aku minta kuasa dari Tuhan turun. Supaya aku mampu. Supaya aku bisa lepas dari segala kuasa ikatan dosa. Amin saudara. Kalau tanpa Roh Kudus, kita gak akan bisa melakukan hal yang besar. Tanpa Roh Kudus, kita cuma mungkin di gereja kayak Petrus 3,5 tahun dekat Tuhan Yesus, kayaknya garang, kayaknya hebat, ikut Tuhan keliling-keliling, bilang Tuhan kalau orang semua ninggalin kamu, aku gak akan ninggalin kamu. Di dekat Yesus, di dalam gereja. Setelah Yesus pergi, setelah kita keluar dari gereja, masih garang gak? Saya aja yang main piano terus, cuma urusan sama mekanik bengkel aja saya ketakutan. Nanti bagian yang ini tolong dikhusus ya. Bagian yang ini tolong diedit. Tapi itu dulu. Ini yang ini nggak bisa diedit. Itu dulu. Sekarang enggak. Ada sebuah kisah. Ini saudara. Tuhan itu panggil kita untuk jadi saksi, untuk jadi pengabar kabar baik, Injil. Tugas kita saudara kalau ditanyain sama orang-orang, tujuan kita diciptakan, tujuan kita ada di dunia ini apa? Gampang saudara. Tuhan bilang untuk kita jadi saksi sampai ke ujung dunia. Gak usah mumet-mumet di rumah mikirin terlalu. Sore-sore pulang kerja, aku ini diciptain untuk apa ya di dunia ini ya? Jangan terlalu ribet. Kamu diciptakan, kita diciptakan Tuhan untuk jadi saksi. Di tahun 1271 ada seorang kaisar yang bernama Kaisar Kubilai Khan. Pernah dengar ya Kaisar Kubilai Khan? Kaisar Mongol. Di zaman itu kaisar ini ganggu wilayah sangat besar. Cina itu gede banget sudah. Tiongkok dataran di mainland dia pegang. Daerah Gobi, gunung-gunung sekitarnya. Daerah Nepal, daerah Bhutan. Ini kaisar yang sangat dahsyat, hebat sekali. Tapi dalam kehebatannya, namanya manusia kalau nggak ada Tuhan, dia pasti ada yang kosong. Dia kirim surat saudara ke Roma kepada Paus Gregorius X. Dia bilang apa?
Bro, tolong kirimin aku 100 orang Kristen untuk datang ke sini tuh. Kasih kita KKR lah gitu mungkin kalau sekarang ya. Kasih kesegaran rohani lah buat aku dan orang-orang kerajaan aku. Paus Gregorius 10 ini baca suratnya. Keder dia saudara. Bukan keder terharu. Takut saya. Jangan-jangan 10 orang terbaik pun nanti aku kirim, tidak pulang nih. Jangan-jangan nanti dia dimatiin di sana. Jangan-jangan akhirnya 100 orang itu tidak pernah dikirim. Dan apa yang terjadi? Kaisar Ubelaikan langsunglah telepon WhatsApp kepada rahib-rahib Buddhis dari India, dari sekitar dia. Dia telepon, bro, ini Gregory nggak send me anyone, Paus Gregory 10 nggak kirim aku. Bisa nggak kamu kirim rahib-rahib Buddha, orang-orang baik yang kamu kirim? Dikirim lah sama rahib-rahib Buddha ini. Dan apa yang sudah lihat sekarang? Cina susah banget untuk Kristen masuk. Mayoritas di sana Buddhis. Apa yang terjadi? Kalau saat itu Paus Gregorius 10, saya harus ngomongnya apa ya? Merapi Roh Kudus. Kalau saat itu Roh Kudus ada dan memberikan kuasa kepada Gregorius 10, mungkin Cina sekarang Kristen terbesar. Tapi beda. Ini akibat dari kalau kita nggak ada Roh Kudus, kita pasti takut. Ya, ternyata yang takut, saya merasa terhibur sama orang bengkel, saya takut. Dia juga Paus takut juga. Jadi saya nggak jelek-jelek amat. Saya langsung pas lihat ini saya terhibur sekali. Oh, aman saya. Saya kan orang biasa. Ini Paus loh. Paus juga keder kok. Ya, beda dengan seorang yang bernama, ini boleh dilihatin, seorang yang bernama Pastor Wayne Cordero. Pastor tua dari Hawaii. Dia pastor di tahun 90-an, di saat susah-susahnya Kristen masuk di Cina. Dia digerakkan Tuhan. Kurang kerjaan ya saya. Tahun sekarang Cina gampang, gereja sudah di mana-mana. Tapi tahun 90-an ini yang masih disebut sebagai gereja bawah tanah. Dia datang ke saya, dia connect dengan orang di sana. Dia pengen Tuhan gerakkan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan di bawah tanah itu, saudara. Sebenarnya bukan bawah tanah, yang dia ceritakan. Ini ngumpet-ngumpet gitu, saudara. Kadang di rumah orang itu semua dibikin rumah itu kayaknya nggak ada orang. Dia nunggu janjian ada 22 orang yang ada. 22 ini akan menjadi cikal bakalnya pergerakan gereja tanah kita, gereja barat. Dia tunggu di situ. Yang datang tuh 5. Datang aja masuk, cuma senyum diam. Dia bingung juga, ini orang di sini quiet ya. Diam. Ya, mulai nyanyi, saudara, diajak bernyanyi. Enggak ada suaranya, tapi mulutnya buka untuk. Jadi tenang, dia bingung juga. Setelah itu, giliran dia untuk dia membagikan firman Tuhan. Apa yang terjadi? Dia bilang, mari kita buka firman Tuhan. Misalkan apa tadi saya bilang 1 Korintus berapa nih? Gak ada yang bawa firman Tuhan, gak ada yang bawa Alkitab. Tapi pada saat dia baca, semua orang mulutnya ikut baca. Ternyata mereka hafal itu, hafal Alkitab, hafal firman Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Di hari itu, hari pertama dia ke Cina, rohnya menyala. Dan sejak itu dia balik, pulang balik. Dan dia termasuk salah satu pionir gereja, pergerakan gereja di Cina. Padahal dia pernah tanya, kamu kalau begini, memang kamu kalau sampai ketahuan kamu nyanyi menyembah Tuhan apa? 3,5 tahun penjara. Dan orang-orang itu bilang, tapi kita semua pernah di penjara, makanya kita hafal firman Tuhan. Ngapalin firman Tuhan di penjara. Nah itu yang saudara pernah dengar. Nanti kalau ada saudaranya datang, Tuhan bawa 1 lembar
1 lembar dikasih. Dia paling sama dia. Besok saudaranya datang lagi, diambil, tukar lembar berikutnya. Kita di sini berlembar-lembar sampai lengket. Ya saudara ya? Kita dibuka. bawa dari Indonesia sampai hari ini dibuka masih masih tulisan masih. Tapi saya kan pakai handphone. Lengket karena memang bukanya handphone pakai. Membela diri. Di sana sangat menghargai firman Tuhan. Makanya Roh Kudus bekerja luar biasa. Dan gak aneh ya saudara, kalau Cina sekarang hebat. Kadang ada Tuhan Yesus, kadang ada Roh Kudus yang bergerak di sana. Ada keberanian. Negara-negara barat kenapa bisa hebat? 100 tahun yang lalu. Kenapa hebat? Ya sama. Karena mereka banyak misionaris, banyak orang yang mau menjadi saksi, yang bahkan mati untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Nah pagi hari ini saya cuma mau bawa kita. Yuk kita pagi hari ini kita sama-sama mau untuk minta Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Supaya kita berani menyaksikan kebaikan Tuhan. Gak cuma di gereja nyanyi-nyanyi dengar firman, amin, amin Pastor Aldo. Di luar lupa semua. Ya, di luar tidak berani menyaksikan firman Tuhan. Ingat, kita dipanggil menjadi saksi. Kalau kita di luar gak jadi saksi Tuhan, berarti kita belum memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Kita dipanggil bukan jadi pelayan Tuhan di gereja. Kita dipanggil bukan untuk cuma hanya jadi singer, pemain musik, ya saudara, ngerame-ngeramein gereja. Enggak saudara. Tuhan malah menyuruh kita dipanggil untuk keluar dari gereja. Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi di luar, bukan di gereja. Tapi di gereja Anda akan diperlengkapi untuk saudara keluar. Amin. Amin pagi hari ini saudara. Siapa yang mau untuk Roh Kudus turun atas kehidupan kita? Kita mau sama-sama kita pagi hari ini menyatakan Roh Kudus turun untuk supaya ada kuasa untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, kuasa untuk mengabarkan Injil, dan juga kuasa untuk melepaskan kita dari segala dosa, melepaskan kita dari segala ikatan-ikatan yang ada. Amin saudara. Amin. Baik. Pagi hari ini saudara, pagi hari ini biar firman Tuhan yang disampaikan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi satu teguran buat kita yang mungkin selama ini sudah mengikuti Tuhan, sudah berjalan mengikuti Tuhan dengan kebayangan, sudah datang ke gereja, sudah dengar firman Tuhan, sudah tahu ayat-ayat firman Tuhan bahkan. Tapi kalau kita nggak pernah menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di luar sana, saudara. Biar pagi hari ini kita mau bertobat. Biar pagi hari ini kita mau, Tuhan, ampuni aku. Tuhan datang ke dalam hatiku, Roh Kudus turun. 120 orang murid ini, kalau saudara baca, bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena apa, saudara? Karena mereka taat kepada Tuhan. Mereka mau berkumpul bersatu lagi, berdoa, meminta, menanti. Tuhan sudah janji bahwa Tuhan akan kasih Roh Kudusnya bagi setiap kita. Sekarang tinggal bagian kita untuk kita buka hati, untuk kita terus mencari Tuhan, bersekutu. Kita menantikan. Saya percaya, saya yakin Roh Kudus akan turun bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana Engkau Tuhan mengirimkan penolong yang lain. Engkau mengirimkan menghibur itu untuk kami, untuk murid-murid-Mu, sehingga murid-murid tidak pernah sama lagi. Dan pagi hari ini kami mengangkat tangan kami. Saudara, angkat tanganmu yang ingin rindu untuk Tuhan. Kirimkan Roh Kudus yang rindu untuk dipakai Tuhan, yang rindu dikuasai Roh Kudus untuk bisa lepas dari segala kuasa-kuasa ikatan dosa. Pagi hari ini Tuhan, kami berserah, kami menantikan untuk Roh Kudus dicurahkan bagi kami, sehingga kami keluar dari tempat ini, kami tidak menjadi orang yang sama. Kami bukan pribadi yang sama lagi, tapi kami pribadi yang baru,
yang punya kuasa, yang punya keberanian untuk menjadi saksi Tuhan, yang berani untuk memberitakan Injil, yang berani untuk meninggalkan dosa, yang berani untuk keluar dari segala kuasa-kuasa yang jahat. Terima kasih Tuhan bagi anak-anakmu di tempat ini untuk menjadi saksimu, untuk menjadi alatmu Tuhan, sehingga banyak orang akan datang untuk orang-orang melihat Engkau di dalam kehidupan kami dan mengenal Engkau, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Allah Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, terus langkahku, menyatakan kebaikan-Mu Tuhan, menyatakan kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan terus Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin, amin. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. By the way, kalau Anda membaca di buletin di bagian belakang, Anda lihat ada foto yaitu Dexter Resta. Dexter sini dulu, Dexter. Yes. Ini salah satu good news, salah satu kabar baik yang bisa kita saksikan di dalam buletin. Dexter Resta baru saja membuat sejarah. Yes. Dia baru aja dipanggil di City Hall, di-recognize. Dia menjadi salah satu student yang mempunyai big achievement. Yes. Ini jadi kebanggaan juga buat kita keluarga besar PVC. Yes. Bahwa dia diterima full scholarship di Yale University. Dan katanya itu dia dapat banyak penghargaan, tapi last week, right? Last week dia dipanggil di City Hall, bukan untuk di penjara, bukan enggak. Dia di City Hall, dia dikasih penghargaan, dan nanti saya share videonya, Anda bisa nonton videonya betapa itu ada
how many council person? 10. All of them, semua council person cuma nyebutin Dexteresa. Ada 100 kali disebut namanya Dexteresa di dalam persidangan tersebut, dan mereka memberikan recognition sebagai penghormatan buat Dexteresa. Nanti kita akan bikin acara luar biasa lagi. Ada Ivan dapat scholarship juga untuk Villa Nova. Ada Adam. Itu gimana Adam? Swarthmore ya. Haverford, ya, ada Joshua untuk dapat di Esperanza. Luar biasa itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan biar kita terus mensupport anak-anak kita nih, generasi depan kita ini, untuk menjadi anak-anak bintang, anak-anak terang untuk kota ini, membawa perubahan. You are a history maker. Wow. Alright, yuk, mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Kami bawa persembahan kasih kami, ucapan syukur kami Tuhan. Because You are a good God. Engkau tak pernah biarin kami sendiri. Engkau kirim Roh Kudus untuk menjadi penolong, penghibur, jadi advokat buat kehidupan kami. Biar persembahan yang ada bisa dikelola dengan benar oleh pengurus di gereja ini Tuhan. Terus berdoa untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. God will make a way where there is no way. Tuhan pasti bisa buka jalan pada saat tidak ada jalan. Pengharapan kita hanya pada Yesus Tuhan aja. Bapak, kami terus berdoa untuk rencana, untuk pembelian gedung baru, untuk rencana perpindahan ke gedung baru. You are our God. Engkau adalah Jehovah Jireh. Tuhan akan memberi, mensuplai segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan terus saudaraku berdoa untuk proses semuanya ini. Semuanya kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terus biar kehadiran kami di South Philadelphia boleh jadi berkat buat kota Philadelphia. Kehadiran Anda masing-masing menjadi berkat buat tetangga-tetangga. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskan kami dari perang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari Engkau dengan sinar kemuliaan-Nya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk, saat keluar. Tuhan yang memperluas daerah kekuasaan-Mu ke kiri dan ke kanan, dan apa yang Kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang hidupnya berbuah lebat dan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dan sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan